Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Alvin. Kali ini, hari ini kita akan menonton video bersama-sama tentang sukses ya teman-teman. Ini sebenarnya ada 3 video. Pertama aku akan putar videonya. Video pertama aku putar. Nanti video kedua nanti aku putar lagi sama video ketiga ya teman-teman. Selamat menyaksikan. Kita full screen, kita saksikan. Gimana sih caranya menemukan passion? Nah, di video ini gue bakal bahas tentang gimana caranya supaya lo bisa menemukan passion dalam diri lo. Tapi sebelum kita lanjut, kalau lo belum tahu channel ini, 1% itu apa? Kita adalah startup pendidikan di Indonesia yang pengen ngajarin hal-hal penting yang saat ini belum diajarkan di sekolah konvensional. Mulai dari relationship sampai dengan personal finance. Sekaligus, banyak hal penting yang menurut kami perlu dipelajari di sekolah. Di video kali ini, lo sedang ada di segmen self-awareness dan self-control. Oh ya, ngomong-ngomong tentang passion, pertama-tama lo harus tahu dulu bahwa passion itu bisa berubah-ubah. Ya, hal yang lo suka pas kecil bisa jadi gak lo suka sekarang. Dan hal yang lo suka 1 tahun lalu bisa jadi berubah sekarang. Dan hal yang lo suka sekarang bisa jadi berubah juga di masa depan. Dari sana kita bisa tahu bahwa passion itu bisa berevolusi dan berkembang. Contohnya gue sendiri dulu suka bikin musik elektronik, tapi di tahun 2015 gue berhenti bikin musik. Setelah itu gue malah jadi suka nulis blog. Sekarang ternyata gue malah kerja untuk bikin video gitu, jadi video producer. Nah, ini adalah contoh passion yang berkembang. Tapi meskipun passion itu bisa berubah dan berkembang, biasanya ya ada hal yang sama yang gak hilang dalam passion yang kita jalani. Kalau lo perhatikan, passion gue kan pertama itu bikin musik, habis itu gue nulis, terus habis itu gue bikin video. Nah, meskipun beda, sebetulnya semua passion itu menjurus ke satu value yang sama, yaitu storytelling. Inti dari passion gue sebenarnya adalah storytelling. Gue suka menceritakan sesuatu ke orang lain dalam berbagai medium. Musik, tulisan, video, dan kebetulan saat ini mediumnya adalah video. Nah, storytelling itu adalah hal yang ada dalam semua passion gue. Oleh karena itu, bisa dibilang bahwa storytelling adalah passion utama gue. Terus gimana sih cara mengetahui passion utama lo gitu? Nah, pertama, lo harus evaluasi dulu. Coba list hal-hal yang lo suka. List semuanya. Baik hal yang pernah lo lakukan, yang lo suka banget, atau hal yang akan lo lakukan. Lo bisa tulis minimal 3 hal atau lebih. Ingat, tetap coba tulis hal yang lo suka meskipun lo udah gak melakukan hal itu lagi. Dan meskipun lo belum pernah melakukan hal tersebut. Kedua, dari tulisan yang lo buat barusan, coba lo identifikasi apa sih kesamaan dari hal-hal yang lo suka itu. Lo coba identifikasi juga apa sih profesi yang bisa lo kerjakan dari hal-hal yang lo suka itu. Misalkan gini, gue kan suka nulis, gue juga suka bikin video dan bikin musik. Maka kesamaan dari semua passion gue adalah storytelling kan. Terus profesi dari passion gue tuh apa gitu? Dari storytelling ini apa? Kira-kira dengan passion ini, pekerjaan apa sih yang bisa gue jalani? Nah, bisa jadi gabungan profesi gue adalah mungkin ya, seorang sutradara film, atau mungkin seorang guru, atau YouTuber gitu kayak sekarang. Dan banyak lagi sih harusnya. Nah, kemungkinan besar gue akan enjoy kerja di bidang-bidang tersebut. Karena ya profesi yang gue sebutin tadi adalah gabungan dari berbagai hal kesukaan gue. Yang pastinya punya satu kesamaan gitu, yaitu storytelling. Contoh lainnya mungkin kayak gini. Misal, lo suka berkebun. Nah, selain berkebun, lo juga suka nih dengan teknologi informasi gitu. Lo suka programming. Nah, kalau kayak gitu, mungkin gabungan profesi yang kayaknya cocok buat lo adalah bikin software tentang berkebun gitu. Mungkin lo bisa bikin otomatisasi kebun hidroponik pakai software yang lo bikin. Dan profesinya mungkin nanti software engineer di bidang perkebunan. Mungkin kayak gitu. Nah, setelah lo melakukan hal yang tadi, lo akan menemukan profesi-profesi dari passion lo yang mungkin selama ini belum lo coba dalami atau explore. Lo coba aja cari gabungan profesi ini sebanyak-banyaknya. Misalnya, gabungan profesi gue kan bukan cuma sutradara doang kan, tapi bisa juga jadi guru, jadi YouTuber, dan banyak lagi. Nah, lo coba identifikasi gabungan profesi ini yang mungkin belum lo explore. Yang ketiga, setelah lo tahu passion lo apa, lalu setelah itu lo tahu profesi yang lo pengen kejar apa gitu, baru lo bisa menentukan passion yang mana yang bakal bener-bener lo fokuskan. Nah, pilih hal yang emang lo suka. Tapi jangan lupa, harus ada tantangannya juga, biar lo bisa terus mengembangkan diri dan gak bosan. Karena kalau misal nih, passion lo main game, tapi hal yang lo lakukan adalah main Tetris, ya mungkin tantangannya gak akan sebesar ketika lo main Dota atau mungkin main Counter Strike. Intinya sih jangan menentukan passion berdasarkan kesukaan doang, tapi pertimbangkan juga tantangannya dan bagaimana lo bisa berkembang di bidang tersebut. Gitu.
Nah, begitulah cara untuk menemukan passion. Tapi tunggu dulu, gue juga pengen ngingetin satu hal. Gini, jangan berpikir bahwa passion itu akan menyelesaikan segalanya. Ingat bahwa passion itu nggak akan menghasilkan uang buat lo. Passion nggak akan menghasilkan uang. Tapi ketika lo bisa expert dan memberikan manfaat ke orang lain dalam passion lo, baru lo bisa menghasilkan uang. Jadi passion aja tuh nggak cukup. Passionate ke suatu pekerjaan nggak otomatis bikin pekerjaan lo jadi bagus. Mungkin lo passionate main Mobile Legends, main Dota, main gitar. Tapi apakah lo expert dan jago dalam hal itu? Ya belum tentu gitu. Mungkin enggak, dan bahkan gak akan menghasilkan duit spesial pun buat lo gitu. Meskipun lo suka hal tersebut. Gue juga sama. Gue passionate bikin musik. Tapi apakah gue layak dapat uang dan bekerja di bidang musik? Mungkin belum sih sekarang. Mungkin gak akan pernah. Intinya sih, gak bisa semata-mata karena passion doang lo langsung bisa jadiin passion itu sebagai pekerjaan tetap lo. Lo harus expert dan lo harus bisa memberikan manfaat dalam pekerjaan lo gitu. Makanya ada istilah bahasa Jepang yang namanya ikigai. Kalau kata ikigai, yang penting dalam pekerjaan itu bukan cuma passion doang gitu, tapi ada 4 hal total yang harus diperhatikan. Pertama passion, kedua adalah expertise, lo expert gak gitu di bidang itu, ketiga adalah manfaat, seberapa besar sih manfaat yang lo bisa lo berikan ke masyarakat, dan keempat adalah uang yang bisa lo dapetin gitu. Nah, pekerjaan yang terbaik adalah pekerjaan yang berisi total 4 aspek tersebut. Kalau masalah ini sih lo harus pinter-pinter gitu. Lo passionate gak sama pekerjaan lo sekarang? Lo expert gak dan jago gak di pekerjaan lo gitu? Pekerjaan lo menghasilkan uang yang banyak gak buat lo? Dan yang terakhir, pekerjaan lo itu memberikan manfaat buat orang banyak gak? Kalau udah 4-4-nya terpenuhi, nah itu baru pekerjaan yang keren. Bukan cuma berdasarkan passion doang, tapi berdasarkan yaitu lo expert dalam hal itu, lo memberikan manfaat yang luas, dan lo dapat uang banyak dari pekerjaan itu. Tapi emang nyari pekerjaan kayak gini tuh susah gitu. Tentunya lo perlu mempertimbangkan banyak hal dan perlu berusaha sangat amat keras. Nah, lebih lanjutnya tentang ikigai mungkin akan gue jelasin di video selanjutnya. Oke, kalau lo suka video ini, lo bisa klik profile channel ini. Terima kasih teman-teman.